lagi di Hidup Sehat. Nah, kita pasti ngobrol dengan dokter ya, Dok. Dokter, ini tadi ada pertanyaan yang belum terjawab. Ini fakta atau mitos, dokter? Bila diabetes mellitus ini terlambat ditangani, beresiko untuk bisa komplikasi penyakit lainnya. Fakta atau mitos, dokter? Ini adalah fakta banget gitu ya. Jadi kalau diabetes tidak tertangani, dapat muncul komplikasi. Komplikasi yang bersifat akut atau bersifat cepat, dan komplikasi yang bersifat kronis dalam jangka panjang. Kita mulai dari yang kronis dulu ya teman-teman ya. Jadi kalau kronis itu ada ke pembuluh darah besar atau kita sebut sebagai makrovaskuler seperti ke jantung, kemudian risiko stroke juga. Sedangkan pembuluh darah kecil atau mikrovaskuler berupa gangguan di mata, retinopati, kemudian ginjal, kita sebut dengan nefropati, dan beberapa organ lain bisa ke saraf, kemudian ke kulit, dan macam-macam. Dan kemudian ini bisa menurunkan kualitas hidup tentunya. Wow, ini berbahaya banget ya dokter ya, artinya kalau memang terlambat untuk ditangani. Tadi kan dokter sempat menyebutkan nih, katanya bisa menurunkan kualitas hidup juga bagi para penderitanya. Ini gimana sih dok, diabetes mellitus ini bisa menurunkan kualitas hidup para penderitanya dokter? Nah, kita tahu kalau dengan kondisi diabetes mellitus, ada beberapa hal yang tidak bisa secara optimal. Artinya kalau tidak terkontrol, mungkin dari sisi ototnya menjadi kurang kekuatannya, pergerakan menjadi lambat, kemudian belum dengan komplikasi macam-macam, harus bolak-balik ke rumah sakit, kontrol sana, kontrol sini, sampai kalau misalkan sebagai contoh, ada pasien dengan gangguan ginjal sampai cuci darah, dia kan harus sampai 2-3 kali ke rumah sakit, kemudian cuci darah 4-5 jam, ini akan mengganggu kinerja atau aktivitas sehari-hari. Akibatnya kualitas hidup dari seseorang tersebut menjadi terganggu juga. Selain kondisi fisik, ternyata ini berpengaruh juga ke kondisi mental. Ya, padahal fisik dan mental ini menjadi satu keutuhan yang seharusnya bisa kita jaga dengan baik. Artinya kalau kondisi mentalnya terganggu, nanti berpengaruh juga nih Intan ke pengobatan, bagaimana compliance atau kepatuhan berobat seorang dengan diabetes. Iya, memang penting ya dokter ya, ternyata memang dukungan dari lingkungan sekitar. Nah tapi dokter, ini berarti artinya kalau misalnya ada terdapat ya rekan ataupun keluarga yang terkena diabetes mellitus, ini kita sebagai keluarga atau rekan seperti apa nih dokter harus menghadapinya supaya mental sang penderita ini tetap terjaga? Nah, support system ini penting banget. Jadi seorang dengan diabetes tidak bisa hidup sendiri. Banyak hal yang bisa dilakukan sebetulnya. Satu, support terkait compliance obat, kemudian support terkait makanan dan minuman sehari-hari. Karena biasanya orang dengan diabetes ini suka menjadi terstigma gitu ya. Misalkan orang dengan diabetes nggak boleh makan A, B, C, sementara orang tanpa diabetes boleh sembarangan. Nggak seperti itu, karena pada prinsipnya makanan penyandang diabetes dan bukan itu kurang lebih sama. Mungkin yang membedakan adalah bagaimana dia bisa memproses gulanya. Dan yang tak lupa adalah support system yang baik ini juga bisa menjaga kualitas penyandang diabetes untuk bisa lebih baik. Karena kita tahu orang diabetes terkadang bisa berisiko kualitas hidupnya turun. Iya betul sekali dokter, ini artinya kita juga yang amit-amit jangan sampai terkena diabetes, ini harus menjaga pola hidup ya dokter ya, harus lebih aware lagi. Nah dokter, ini terkait kan banyak sekali pasien-pasien cuci darah dokter yang masih bahkan berusia muda. Ini banyak banget berarti ya dokter kaitannya dengan memang sudah terkena diabetes. Betul, jadi resiko komplikasi ginjal memang meningkat seiring dengan bertambahnya pasien-pasien diabetes. Ketika kondisi ginjal sudah tidak bisa tertangani, mungkin langkah akhirnya adalah melakukan hemodialisa atau yang orang kenal sebagai cuci darah, meskipun tidak terlalu tepat ya kita menggunakan kata istilah cuci. Ini tentu akan sangat mengganggu kualitas hidup, tetapi kalaupun terjadi ya kita akan support dengan baik supaya kualitas hidupnya tidak menurun dengan drastis. Nah dokter, ini kan banyak sekali orang-orang yang misalnya terkena, sudah divonis nih diabetes mellitus, takut banget yang namanya minum obat setiap hari itu dokter. Apakah orang dengan penyakit diabetes ini pada akhirnya nanti bisa juga untuk lepas dari minum obat-obatan? Nah ini pertanyaan menarik Intan, jadi banyak pasien tuh selalu bertanya, dok nih kalau minum obat diabetes terus-terusan gimana efeknya buat ginjal, buat liver saya? Aman ya, jadi obat-obatan diabetes itu memang ditujukan untuk dikonsumsi jangka panjang dan tentunya dengan titrasi atau pengaturan dosis sesuai dengan dokternya. Dan kalau bisa sampai lepas obat, katakanlah HbA1c terkontrol, gula darah terkontrol, dalam jangka minimal 3 bulan, kita dapat anggap sebagai kondisi remisi diabetes. Artinya kondisi diabetes yang terkontrol tanpa obat selama minimal 3 bulan. Jadi bukan tidak mungkin bisa lepas obat ya. Dokter, ini artinya masih boleh nggak sih dok untuk minum yang manis-manis?
Oke, buat penyandang diabetes dan orang normal pun harus membatasi konsumsi yang manis-manis. Tidak boleh tinggi gula, garam, atau lemak. Tetapi kalau ingin sesuatu yang manis, kita bisa gunakan alternatif gula rendah kalori. Oke, baik dokter. Ternyata masih ada nih ya solusinya ya dokter ya? Yes, betul banget. Oke dokter, terima kasih banyak. Informasinya luar biasa. Sama-sama. Kayaknya abis ini mau ada acara lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Thank you. Ya dokter, selamat bertugas. Terima kasih. Nah pemirsa, aduh tadi kita kalau udah ngomongin masalah diabetes mellitus itu serem banget ya. Intan nggak mau ini terjadi. Makanya Intan mau kasih tahu nih, buat pemirsa yang suka makan manis tapi tetap aman dan sehat. Ikutin aku yuk. Ini dia nih, Tropicana Slim Diabetics. Gula diabetes paling baik menjaga kadar gula darah diabetes tetap normal dan sekaligus cegah diabetes. Tropicana Slim Diabetics mengandung mineral alami chromium yang terkandung dalam brokoli dan bayam yang efektif untuk mengontrol gula darah. Setiap sajian Tropicana Slim Diabetics 0 kalori loh, sehingga tidak akan meningkatkan kadar gula darah, jadi aman untuk diabetesi. Pemirsa, Tropicana Slim terpercaya selama lebih dari 50 tahun. Bisa dinikmati oleh para diabetesi dan juga keluarga di seluruh Indonesia. Jadi tunggu apa lagi? Ayo buruan dapetin Tropicana Slim Diabetics ini di minimarket dan supermarket terdekat maupun e-commerce favorit Anda. Tropicana Slim Diabetics, manisnya pas sama seperti gula. Tropicana Slim, manisnya hidup, kita yang tentukan. Pemirsa, jangan lupa untuk saksikan terus Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat di jam yang sama. Saya Intan Somadina dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan Indonesia, hidup sehat.